Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, pagi ini kita melakukan review mengenai pengelolaan pendidikan. Saya agak sedih juga ini, ya. Di era COVID ini, interaksi tatap muka itu nyaris nol. Untuk tidak saya sebut nol besar. Tapi inilah fakta dan ini adalah pengalaman yang paling unik yang dialami oleh siapapun juga di muka bumi ini. Tapi kehidupan kita harus terus berjalan. Di awal semester dulu dari rektorat ada surat yang menyatakan bahwa kita boleh daring lewat Zoom atau lewat program aplikasi yang lain. Bisa juga lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram, dan sejenisnya. Dan karena saya lihat ada tren para dosen itu menggunakan Zoom, saya menggunakan WA. Tapi saya sudah janjikan juga dengan adik-adik semua bahwa sekali-sekali kita harus melakukan kegiatan interaktif. Pagi ini saya akan coba untuk mereview materi pengelolaan pendidikan dan adik-adik semua bisa menyimak dengan baik dari awal sampai akhir. Dan nanti di ujung sesi kita akan melakukan pola pembelajaran interaktif. Inti dari pengelolaan pendidikan itu adalah bagaimana satuan pendidikan atau sekolah bisa dikelola dengan pendekatan efektivitas dan efisiensi tertentu. Efektivitas dan efisiensi itu diperlukan di dunia manapun. Tidak hanya di organisasi formal, tapi juga di organisasi non formal, di NGO atau lembaga swadaya masyarakat, di rumah tangga, di kelompok-kelompok bermain, di rumah-rumah ibadah dan sejenisnya. Kalau kita gagal mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah tata kelola apapun juga yang dikelola, maka kita akan gagal mewujudkan hasil yang baik. Karena itu Albert Lepowski kira-kira tahun 70-an atau tahun 60-an pernah mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang lebih penting dibandingkan dengan administrasi atau manajemen. Artinya adalah kalau gagal mewujudkan keadministrasian yang baik, kemanajemenan yang baik, atau ketata kelolaan yang baik, maka orang akan gagal. Mahasiswa sendiri sama saja. Kalau mau dapat predikat cum laude, syaratnya nilainya memenuhi, prosesnya terpenuhi, dan waktunya terpenuhi. Sungguh pun dapat nilai yang tinggi kalau dari satuan waktu tidak terpenuhi atau prosesnya tidak terpenuhi, maka tidak akan berhasil mencapai predikat itu. Demikian juga dalam kerumah tanggaan, di sekolah, dan sejenisnya. Kalau rumah tangga itu punya uang sedikit, berhemat itu menjadi sebuah keharusan. Kalau ibu-ibu di rumah ngurus kita bersaudara banyak saudara gitu ya, sementara menu makanan tidak terlalu banyak, maka dia harus punya kemampuan membagi. Adik-adik semua dengan segala kesibukannya harus juga bisa mengalokasikan waktu yang sungguh-sungguh untuk kegiatan pembelajaran. Para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tata usaha sekolah juga harus mampu mewujudkan semua tugas pokok dan fungsi sehingga memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi. Adik-adik di rumah kan sering sekali mengalami kendala
Kita butuh pisau silet, kita merasa punya itu, tapi kita mencari, dan kadang-kadang mencarinya berjam-jam karena tidak tahu di mana tempatnya. Sehingga harga mencarinya jauh lebih mahal dari pisau silet itu. Mungkin juga kita punya jarum untuk menjahit baju yang sobek. Kita tahu bahwa kita punya jarum dan kita punya benang di kamar kosan, tapi kita lupa tempat menyimpannya. Dan mencarinya itu perlu waktu beberapa hari mungkin, atau mungkin beberapa jam. Dan kadang-kadang tidak ketemu. Demikian juga setelah kuliah. Hari ini catat dalam lembaran, besok dicatat dalam lembaran, pada saat mau ujian, lupa semua itu menyimpannya di mana. Inilah karena tindakan-tindakan yang tidak efektif dan tindakan-tindakan yang tidak efisien. Itu baru pada skala kecil. Belum lagi misalnya adik-adik yang rata-rata pakai hijab, udah mau berangkat tinggal hitungan menit, hijabnya udah ketemu, tapi di mana jarum pentulnya? Wah, cari sana cari sini nggak ketemu. Akhirnya tinggal 5 menit lagi mau kuliah, ketemu jarum pentul itu. Lalu tiba-tiba mau ambil kunci motor, lupa naruh di mana kunci motor itu. Habis waktu juga kira-kira 10 menit. Setelah itu diambil kaos kaki, pas diambil sepatu, kotor sepatunya. Adik-adik semua ingat bahwa punya bros dan punya semirnya, tapi di mana menyimpannya? Sehingga yang tadinya bisa berangkat tepat waktu, kuliah tepat waktu, akhirnya terlambat hampir setengah jam karena tidak tertib menata laksanakan semua itu. Disinilah esensi pengolahan itu dalam skala mikro, apalagi di institusi-institusi besar, satuan pendidikan yang besar, perguruan tinggi yang besar, lembaga-lembaga pelatihan yang besar, dan sejenisnya. Dan kalau itu tidak dikelola secara bagus, ya inilah yang akan menjadi berhal dalam kehidupan, akan menyulitkan adik-adik semua untuk bisa melakukan sesuatu secara benar. Kalau kita bicara pengelolaan, sebetulnya kita hanya bicara 2 hal saja. Yang pertama itu fungsinya atau prosesnya, dan yang kedua itu substansi yang dikelola. Hanya 2 itu yang utama. Gitu, ya. Artinya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu dengan tata kelola yang benar, dan apa yang dilakukan dalam sistem tata kelola itu. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang fungsi-fungsi pengelolaan yang juga disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen, atau orang yang menekuni bidang keadministrasian yang disebut sebagai proses administrasi, kita bicara tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam keseluruhan proses itu. Jadi, kalau dalam perspektif administrasi itu orang lebih menyebutnya proses administrasi. Tapi dalam kerangka pengelolaan atau manajemen, orang sering menyebutnya fungsi-fungsi pengelolaan atau fungsi-fungsi manajemen. Administrasi dan manajemen itu dalam banyak literatur diberi makna sama. Ada yang menyebut administrasi sama dengan manajemen. Tapi juga ada pemikiran yang mengatakan bahwa administrasi itu lebih luas dari manajemen. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa manajemen lebih luas dibandingkan dengan administrasi. Di perkuliahan ini saya tidak mau mengajak adik-adik semua berdebat dalam perbedaan pemikiran itu. Karena memang adik-adik di sini lebih banyak diarahkan kepada bagaimana mengenali bahwa pengelolaan semacam itu diperlukan ketika nanti adik-adik melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah. Karena di sekolah juga ada pengelolaan sekolah, guru juga ada pengelolaan tugas-tugas guru, tata laksana juga ada pengelolaan ketatalaksanaan, para siswa juga ada pengelolaan keosisan. Gitu. Di luar tugas-tugas pembelajaran di ruang kelas, karena banyak sekali hal yang harus dipenuhi oleh adik-adik semua ketika menjadi guru,
bagi upaya mewujudkan proses pembelajaran itu. Dan itulah yang harus dikelola dengan baik. Lalu seperti apa? Gitu. Ada satu pemikiran misalnya dari Harsey dan Blanchard bahwa proses atau fungsi manajemen itu berawal dari perencanaan. Dan apapun juga harus diawali dengan perencanaan. Karena kalau kita gagal merencanakan, kita merencanakan untuk gagal. Orang yang gagal merencanakan sama dengan merencanakan untuk gagal. Orang yang gagal berencana bermakna gagal ingin melakukan tindakan seperti apa yang ingin dia capai di masa depan. Karena itu perencanaan itu sangat penting. Di ruang kuliah pun kita ini perlu juga perencanaan sangat penting. Kapan mau lulus, bagaimana efisiensinya, bagaimana ngatur kontrakannya, bagaimana ngatur beli bukunya, bagaimana ngatur beli instrumen-instrumen pendukung pembelajaran yang lain. Lalu langkah kedua sebagai perencanaan itu ada pengorganisasian. Mengapa perlu pengorganisasian? Karena di organisasi itu ada struktur dan ada fungsi. Struktur dan fungsi itu untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Adik-adik dulu pernah menempuh pendidikan di SMA, SMK, atau apa juga namanya, begitu yang setara. Nah, di sekolah itu kan ada strukturnya, ada kepala sekolah, ada tata usaha, ada komite di sini, ada guru, ada wali kelas, ada unit-unit yang lain. Masing-masing itu melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Mengapa harus distrukturkan? Gitu. Supaya jelas siapa mengerjakan apa. Siapa punya hak untuk memerintah siapa. Siapa melakukan tugas apa untuk keberhasilan apa dan pada waktu seperti apa. Gitu. Nah, dengan demikian maka pengorganisasian itu menjadi penting. Gitu. Tahap berikutnya itu adalah pelaksanaan atau eksekusi. Gitu. Rencana dibagi sedemikian rupa kepada orang-orang sesuai dengan posisi mereka di struktur organisasi untuk melaksanakan tugas. Gitu. Dengan kriteria efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu apa yang diinginkan sesuai dengan capaiannya. Kira-kira begitulah ya. Apa yang ingin dicapai sesuai dengan capaiannya. Atau capaian sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Itulah efisiensi. Efektivitas maksud saya. Sedangkan efisiensi itu adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada cukup atau mungkin bisa dihemat. Gitu. Ya. Jadi ada efektivitas, gitu. Rencana sesuai dengan hasil atau hasil sesuai dengan rencana, dan ada efisiensi. Dana yang disediakan, sumber daya yang disediakan dalam kerangka itu sebisa mungkin dalam takaran yang hemat. Itulah efisiensi. Lalu yang berikutnya itu adalah motivasi. Kalau menurut Harsey itu, gitu. Mengapa motivasi? Karena orang ini suka stagnan. Hari ini bersemangat, besok loyo. Hari ini bersemangat, besok loyo. Hari ini harus diperintah. Kalau nggak diperintah nggak jalan, gitu. Nah, motivasi itu ada dua tuh. Satu yang bersifat eksternal, yang kedua yang bersifat internal. Motivasi eksternal itu sebisa mungkin dikurangi atau digeser ke arah motivasi internal. Karena kalau orang itu tidak punya motivasi eksternal, maka mentalnya mental diperintah, mental orang suruhan. Dan orang suruhan itu rendah martabatnya. Gitu. Artinya kalau kita baru kerja kalau disuruh, baru kerja kalau disuruh, baru kerja kalau disuruh, itu rendah martabatnya. Orang yang punya motivasi internal itu dia menginisiasi. Lalu pada fase berikutnya itu adalah apa yang disebut dengan pengendalian. Gitu.
Ya, pengendalian itu maksudnya agar sebisa mungkin terhindar dari deviasi. Gitu. Penyimpangan, bahwa penyimpangan itu dimungkinkan ada atau hampir pasti ada, itu iya. Karena ini berkaitan dengan perilaku manusia yang tidak selalu presisi, yang tidak selalu linier, yang tidak selalu sibernetik, ya. Karena manusia itu punya ragam variasi yang luar biasa. Itu dari segi fungsi. Lalu apa substansinya? Substansinya kan sudah sering saya berikan dalam tugas menugas. Substansinya itu ada urusan akademik, karena proses pembelajaran harus terlaksana di ruang sekolah. Yang kedua ada sarana prasarana, karena tanpa sarana prasarana tidak mungkin proses pembelajaran bisa dapat dukungan yang bagus, baik yang bisa keras maupun perangkat lunak. Juga ada urusan keuangan, karena uang itu penting untuk menyelesaikan banyak hal, meskipun uang tidak bisa menyelesaikan semua hal. Yang berikutnya ada kehumasan, karena sekolah harus berelasi dengan masyarakat, melibatkan orang tua, apakah langsung atau melalui komite. Ada urusan kesiswaan, karena siswa itu menjadi inti subjek yang dilayani. Ada urusan layanan khusus bagi kesiswaan. Dan ada urusan personalia berhubungan dengan orang. Personalia itu bisa kepala sekolah, bisa guru, bisa tenaga administrasi, bisa tenaga layanan bantu yang lain, yang kesemuanya itu ditransformasi bagi terwujudnya efektivitas dan efisiensi. Ada di semua. Di akhir sesi ini saya ingin meminta adik-adik melakukan beberapa hal. Ini coba disimak baik-baik. Yang pertama, silakan dihubungi salah seorang kepala sekolah, mau PAUD, mau SD, SMP, SMA, SMK, terserah, ya, gitu. Tapi harus jelas siapa nama sekolahnya dan dia menjadi kepala sekolah di mana, gitu. Yang kedua, tanyakan kepada kepala sekolah itu apa tugas utamanya sebagai kepala sekolah. Gitu. Apakah dia sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai manajer, sebagai motivator, sebagai leader, atau sebagai apa? Tanya aja apa fungsi-fungsinya atau tugas-tugasnya. Yang berikutnya, apa kesulitan dia dalam mengelola sekolah itu? Dalam makna, selama melaksanakan tugas tadi, apa kesulitan yang dihadapi? Dan yang berikutnya, apa solusi yang dia buat untuk menyelesaikan soal itu? Saya berharap laporannya dimuat secara ringkas, kira-kira 3-5 halaman. Dan ini sesi ini sudah mendekati akhir. Ada di semua, saya jarang sekali memberikan nilai yang jelek kepada mahasiswa. Semua mahasiswa juga udah tahu itu, semua dosen juga udah tahu. Asal kriterianya terpenuhi, ya, item-itemnya terpenuhi. Lemah-lemah sedikit nanti saya toleransi. Tapi itu sang saja, saya biasanya tidak memberikan nilai yang jelek kepada mahasiswa. Asal nanti seluruh item yang dia kerjakan itu bisa diterima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sukses untuk adik-adik semua. Jaga sehat, berpandangan ke depan untuk sebuah kesuksesan, dan semoga senantiasa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.